Rick cerita dulu kan semua udah banyak tahu soal kamu yang tadinya apa cukup ngomongnya kamu lebih senang dibilang apa dulu? Aku sih apa aja karena aku tuh udah banyak banget dibully sama orang-orang, dibilang gendut, toren air, jin tomang, kulkas 2 pintu, itu udah biasa sekali. Itu dulu dan kemudian kamu bisa turun berapa? 48 kilo? Enggak, totally sekarang aku udah 60 kilo lah, hampir 60 kilo mostly. Wow, dari berapa ke berapa? Aku tuh dari 140 kilo, itu sekarang beratku udah 82 kilo sih. Wow. Aku juga gak nyangka sih bisa sampai target segini sih jujur. Kalau ngeliat aku kan ngeliat tuh foto before and after ya, itu kamu emang diet ketat, ala seleb seperti yang sekarang lagi tren? Sebenarnya sih waktu zaman aku mulai untuk diet itu ya Kak Rosia, itu tuh mungkin lagi nggak tren sih, karena maksudnya memang itu udah hampir 3 tahun yang lalu gitu loh. Tapi ketika aku melakukan diet itu, aku pasti melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan untuk proses penurunan berat badan gitu. Jadi ya aku mulai dengan ya karena aku punya ibarat kata apa ya, aku tuh punya semacam kayak sakit hati tersendiri lah gitu loh. Mungkin orang-orang pada bilang tuh kayak aku tuh kan happy aja, aku tuh seru-seru aja gitu loh. Padahal sebenarnya tuh jujur aku tuh adalah rasa sedikit sedih, kecewa, kesel gitu sama mungkin bulian-bulian di sekitar yang membuat aku pengen berubah gitu. Salah satunya dengan menurunkan berat badan. Gitu. Jadi nurunin berat badan tuh termasuk karena dibully, pengen kurusan karena selama ini gemuk dibully. Sebenarnya mungkin karena aku terlalu sensitif juga kali. Pertama juga sekarang kan netizen tuh udah direct langsung ke kita. Kalau mau ngomongin kita tuh bisa langsung ngomong kayak dasar lu jin tomang, jelek lu, dasar lu kepala sama badan langsung nyambung gitu loh, nggak ada lehernya gitu-gitu kan. Banyak hal-hal yang omongan orang yang membuat kita tuh kayak ibarat batu karang coy, hatinya Ricky Cuaca tuh pasti bakal kayak diterpa lama-lama pasti sakit juga gitu loh. Ya nggak sih? Jadi kayak itu salah satunya sih yang membuat aku pengen kayak oke, gue harus berubah. Ibarat kata tuh mungkin istilah aku tuh kayak dendam positif aku lah untuk para orang-orang yang pernah ngebully aku gitu. Ya, karena sebenarnya kalau hidup dengan penilaian orang sebenarnya agak tersiksa ya. Kita harus selalu ngikutin parameter orang, langsing berdasarkan ukuran kata orang, cantik kan, terus kata orang kan agak tersiksa ya. Lo ada akhirnya lu pada tingkat apa yang bilang oke, ini yang aku mau bukan karena kata orang, tapi ini yang bikin aku bahagia dan sehat. Yes, karena sebenarnya tuh aku udah 30 tahun gendut loh Kak. Dalam arti kayak aku tuh hampir seumur hidup aku tuh mengalami overweight, bukan obesitas ya, overweight gitulah, kayak kelebihan berat badan gitu. Jadi satu momen dimana aku tuh ngerasa kayak sebenarnya simple sih, kayak masalah-masalah kecil yang membuat aku tuh jadi terus berpikir gitu loh, apakah kayaknya memang gue harus menurunkan berat badan. Contoh nih ya, contoh kecil aja nih ya, sisi sensitifnya aku nih. Misalnya kita masuk ke dalam mobil nih bareng-bareng, mobilnya rame gitu loh. Tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak ini, "Cu, lu badan lu kan gede, lu di depan aja." Maksudnya simple sih, sebenarnya tuh maksud teman aku tuh baik gitu loh. Maksudnya gitu, sesimpel itu, kayak maksudnya setelah dengan bulian-bulian itu kayak ada simpel-simpel itu dari kecil sampai gede selalu diomongin kayak begitu tuh, gimana sih Kak? Simple tapi kayak oke, emang gue kayak sebenarnya kan itu bagus lagi. Lu kan gede, depan aja, itu lebih bagus daripada gendut depan loh. Iya, kadang-kadang ada yang gitu juga ngomongnya. Gitu. Jadi kayak ya balik lagi, tujuan diet aku sih pengen kayak, dan pastinya satu lagi aku pengen lebih sehat sih pasti. Itu harusnya sebenarnya, bukan soal mau langsing atau kurusnya. Mau tahu sebelum aku nanti ke Ade, Rick, lu bisa waktu itu gemuk waktu itu, overweight, lu gimana pola makannya? Emang lu tukang nyemil atau apa? Kebiasaan jelek banget, kebiasaan pola makan yang jelek banget, dalam arti kayak makan udah nggak kekontrol, terus pagi ngapain? Pagi misalnya? Aku tuh bisa pagi nasi, jam 10 nasi, siang nasi, jam 3 nasi, makan lagi, pokoknya bisa 7 atau 8 kali makan plus nyemil, tidur, dan gak olahraga sama sekali. Itu menurut aku kayak gitu aku alamin bertahun-tahun, yang menyebabkan aku jadinya penurunan berat badan. Apalagi kalau misalnya kayak aku lagi syuting stripping gitu kan, itu kan kayak makanannya itu tuh bener-bener kayak gak kekontrol banget loh Kak. Kayak
jam 5 subuh tuh masih melek, harus makan lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak kekontrol banget dan itu nggak sehat banget loh.